apakah LM10 yang satu Luka Modric dan juga LM10 yang satunya Lionel Messi, apakah di sini Modric akan bisa mengatasi Messi seperti yang dilakukan pada tahun 2018 ketika itu menang 3-0. Nah, kita nantikan. Yang jelas Kroasia ini kalah atau menang, mereka akan tetap mendapatkan pujaan sebagai sebuah tim dengan semangat yang nggak ada matinya. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner. Kali ini kita akan membahas tentang Kroasia. Jadi begini, kalau Anda melihat negara-negara pecahan Yugoslavia misalnya, Serbia dan Kroasia. Serbia misalnya, mereka punya pemain-pemain bagus ya. Kalau kita melihat di situ misalnya ada Dragan Stojkovic, kemudian pernah melahirkan Dejan Savicevic, pernah juga melahirkan Sinisa Mihailovic. Kemudian di era sekarang mereka punya pemain seperti Nikola Milenkovic, Dusan Vlahovic, Luka Jovic. Cukup banyak pemain-pemain hebat yang dilahirkan oleh Serbia. Tapi pertanyaannya, mengapa Serbia ini di Piala Dunia terbaik? Mereka hanya ke putaran 16 besar. Kalau sebelumnya di era Yugoslavia mereka adalah tim kuat, tapi ketika Serbia ini, kenapa mereka paling bagus hanya di putaran 16 besar? Nah, dibandingkan dengan Kroasia ini jauh berbeda. Sama-sama pernah melahirkan pemain-pemain hebat. Kroasia kita tahu pernah melahirkan Davor Šuker, Zvonimir Boban, Robert Prosinecki, kemudian Niko Kovac, Mandžukić, Luka Modric yang sekarang ya. Nah, tapi Kroasia ini mereka punya catatan prestasi yang cukup mentereng di Piala Dunia. Kalau misalnya tahun ini mereka bisa menembus ke final, itu berarti sama dengan tim hebat Eropa lain seperti Italia yang datang ke final 2 Piala Dunia berturut-turut. Italia melakukannya pada tahun 34 dan 38. Kemudian Belanda melakukannya pada tahun 74 dan 78. Jerman melakukannya pada tahun 82, 86 dan 90. Dan kalau Kroasia tahun ini bisa ke final, itu adalah sebuah catatan yang luar biasa. Nah, jawabannya adalah seperti ini. Kalau Serbia sebagai sebuah negara, dia mendapatkannya seperti secara default ya, sebagai pecahan dari Yugoslavia. Tetapi Kroasia ini datang atau merdeka melalui perjuangan, melalui perang, melalui sebuah upaya untuk bisa merebut kemerdekaan. Nah, dari sinilah muncul yang namanya spirit Kroasia itu tadi. Spirit yang never say die attitude. Istilahnya kayak semangat yang gak ada matinya. Nah, itu yang ditunjukkan oleh Kroasia karena memang historis dari bangsanya seperti itu. Dan ditambah lagi presiden pertama mereka, Franjo Tuđman, ini seperti ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Kroasia itu akan dikenal lewat sepak bolanya. Nah, saya sudah mengulas lewat video berikut ini kenapa Kroasia menjadi begitu hebat di sepak bola. Salah satunya diantaranya karena memang mereka punya akademi yang bagus ya. Di situ mereka punya Dinamo Zagreb dan juga Hajduk Split. Anda bisa tonton di video ini. Nah, kali ini kita bahas tentang Kroasia di Piala Dunia 2022. Bayangkan dan secara umum Kroasia ya, secara umum Kroasia mereka sudah menjalani putaran knockout di Piala Dunia sebanyak 9 kali di putaran knockout Piala Dunia, dan 8 diantaranya itu masuk ke extra time. Hanya satu yang tidak masuk ke extra time, yaitu ketika mereka kalah di final melawan Prancis 4 tahun yang lalu. Dan kemudian juga mereka di Piala Dunia tahun ini mereka itu hanya menang 1 kali saja, itu melawan Kanada. Selebihnya mereka 4 kali mendapatkan hasil imbang. Maroko 0-0, Belgia 0-0, Jepang 1-1, kemudian Brasil 1-1. Nah, sisanya hanya 1 yang mereka dapatkan dengan kemenangan sepanjang 90 menit ya. Sisanya adalah hasil imbang, tapi mereka nyatanya bisa lolos ke partai final. Nah, belum kalau kita bicara lewat adu penalti. Mereka sudah menjalani 4 adu penalti sepanjang putaran knockout Piala Dunia total yang sudah mereka jalani, dan semuanya menang. Rekornya adalah 100%. Nah, sangat jarang sebuah tim yang punya rekor 100%. Nah, kalau bicara kemampuan tim untuk bisa
menang di adu penalti sepanjang Piala Dunia. Kroasia ini 4 kali menang, hanya kalah dari calon lawan mereka di semifinal yaitu Argentina yang sudah menang 5 kali. Nah, itulah kehebatan dari Kroasia, kehebatan yang semangat pantang menyerah, yang Kroasia yang nggak ada matinya itu tadi memang terwujud seperti ada di lapangan. Baru bergabung dengan FIFA tahun 92, kemudian 98 mereka sudah ke peringkat 3. Jadi dari 14 Euro dan 14 Piala Dunia yang bisa mereka jalani sepanjang berdirinya Kroasia ini, mereka hanya gagal lolos 2 kali. Euro 2000 waktu itu, dan kemudian Piala Dunia 2010. Hanya 2 kali kesempatan itu mereka gagal lolos. Nah, kita akan melihat sebuah suguhan yang menarik, di mana bintang Kroasia Luka Modric LM10 akan bertemu dengan LM10 yang satunya dari Argentina, yaitu Lionel Messi. LM10 lawan LM10. Modric sudah menjalani 17 pertandingan Piala Dunia, Lionel Messi sudah menjalani 24 pertandingan Piala Dunia. Sama-sama pemain yang punya pengalaman hebat di Piala Dunia. Dan kita lihat bagi Luka Modric hanya sedikit sekali, hanya 3 pemain yang di atas usia 37 tahun yang pernah menjalani Piala Dunia atau start dari awal pertandingan di Piala Dunia. Dalam 6 laga itu hanya ada sedikit, dan 2 diantaranya adalah kiper, yaitu Dinozov itu tahun 82, dan kemudian Peter Shilton tahun 90. Satu lagi pemain Brasil di tahun 60-an. Itu adalah pemain yang dia start dalam 6 pertandingan di usia 37 tahun ke atas. Dan kalau Luka Modric akan tampil dari awal pertandingan lawan Argentina, dia akan berada dalam deretan pemain yang sangat jarang itu tadi. Nah, kelebihan dari Kroasia ini apa? Tentunya Anda semua tahu, kelebihan Kroasia ini ada pada titik atau lini tengahnya. Di situ mereka punya trio, Mateo Kovacic, kemudian Luka Modric, dan juga Marcelo Brozovic. Nah, Kovacic ini adalah pemain yang datang menggantikan Ivan Rakitic yang sudah tidak lagi tampil untuk membela tim nasional. Dan 3 pemain ini selalu memimpin klasemen data statistik lini tengah di Piala Dunia. Nah, kita mulai dari misalnya Marcelo Brozovic, dia memimpin catatan dalam umpan sukses, successful passes, yaitu 419. Kemudian Luka Modric dan Brozovic ini juga memimpin catatan dalam hal recovery, upaya atau merebut bola kembali, yaitu 39 kali. Nah, Kovacic ini memimpin klasemen pemain dalam hal tackle terbanyak, yaitu 15. Nah, kita melihat juga kemampuan dari Brozovic dan Kovacic ini juga memimpin dalam hal open play chance atau peluang lewat permainan terbuka. Itu mereka mendapatkan statistik 5 kali. Nah, kemampuan lini tengah mereka, gelandang bertahan mereka, kemudian situasi bertahan mereka ini sama-sama luar biasa. Mereka punya 2 back ya, Dejan Lovren dan juga Joško Gvardiol, satu pemain senior, satu pemain muda yang sama-sama punya karakteristik sebagai ball playing defender, jadi back yang bisa memainkan bola. Dan mereka ini dengan dukungan dari Sosa di kiri, kemudian Juranovic di kanan, ini bisa mematikan Vinicius Junior, pemain Brasil yang di sayap kiri, pemain yang kita tahu dia punya kecepatan. Dan sepanjang pertandingan ketika melawan Brasil, nah Vinicius ini bisa dimatikan sehingga dia hanya bisa mendapatkan 14 umpan sepanjang 64 menit tampil di lapangan. Nah, ini kita lihat betapa kuat ya sektor back dari Kroasia dan juga lini tengah mereka. Dan 98 mereka punya tahun 2018 mereka sudah punya pengalaman mematikan Lionel Messi di putaran grup. Ketika itu mereka menang 3-0, sehingga Messi hanya bisa mendapatkan 1 shoot, itu pun di luar targetnya. Dan Messi
karena kemampuan gelandang Kroasia ini yang luar biasa, bisa dibatasi sehingga dia hanya bisa mendapatkan umpan total sebanyak 24 sepanjang pertandingan itu, dan itu artinya adalah catatan paling buruk dari Messi di Piala Dunia itu 4 tahun yang lalu. Artinya 4 tahun lalu mereka bisa mematikan gerakan dari Lionel Messi. Nah, kesempatan ini akan kembali datang tahun ini. Apakah LM10 yang satu Luka Modric dan juga LM10 yang satunya Lionel Messi, apakah di sini Modric akan bisa mengatasi Messi seperti yang dilakukan pada tahun 2018 ketika itu menang 3-0. Nah, kita nantikan. Yang jelas Kroasia ini kalah atau menang, mereka akan tetap mendapatkan pujaan sebagai sebuah tim dengan semangat yang nggak ada matinya. Silakan jika Anda punya komentar, tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.